Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Semoga sehat-sehat. Masih membahas soal film ya, tapi video kali ini bukan alur cerita. Namun gua akan menjelaskan plot dan detail film horor Indonesia terbaru, yaitu Sumala. Seperti kita tahu perfilman di negeri kita, terutama genre horor, seolah kayak berlomba-lomba nih. Banyak film horor baru yang bakal tayang dalam waktu dekat. Nah, dari sekian banyaknya judul film, ada satu film yang mencuri perhatian saya. Ya, film Sumala. Film ini lagi dan lagi diangkat dari kisah nyata, guys. Sumala diangkat dari sebuah kisah nyata menyeramkan yang pernah terjadi di daerah terpencil yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Dan cerita Sumala ini ramai yang diambil dari tweet dari akun Bang Bet, yang juga buat cerita di dalam channel miliknya. Bisa dicek ya. Berkisah tentang anak titisan iblis yang bernama Sumala, yang dipercaya warga setempat sebagai penyebab hilangnya anak-anak di waktu maghrib. Wah, cukup menarik tuh. Oke, tak lama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan filmnya. Dan simak terus video ini. Nek wis maghrib, kabeh wis kudu ono nang omah, terutama anak-anak. Ya, Sumala merupakan film yang diproduksi oleh Hitmaker Studio, digarap oleh sutradara Rizal Mantovani. Film ini juga dibintangi oleh beberapa artis ternama seperti Luna Maya dan juga Darius Sinathrya. Jadi film Sumala ini nyeritain tentang sosok Sumala yang kehadirannya menjadi sebuah petaka di suatu desa ketika ada yang melanggar pantangan yang sudah turun-temurun, yaitu tidak boleh keluar rumah setelah waktu maghrib, khususnya anak-anak. Kalau pantangan itu dilanggar, Sumala akan datang dan mengajak anak-anak tersebut untuk bermain sampai akhirnya mereka nggak akan pernah kembali lagi ke rumahnya, guys. Terutama anak-anak. Ya, kalau kita lihat dari trailernya yang sudah dirilis, sepertinya cerita di film Sumala ini nggak bakal jauh berbeda dari tweetnya. Yang mana ceritanya ini berawal dari sebuah desa terpencil di Semarang, Jawa Tengah. Di desa itu banyak sekali anak-anak yang hilang secara misterius, dan warga meyakini satu nama sebagai pelakunya, yaitu Sumala. Sumala adalah entitas gaib yang berasal dari persekutuan antara manusia dan iblis. Nah, kengeriannya dimulai dari sini, di mana dulu di desa tersebut ada pasangan suami istri yang bernama Sujiman dan Sulastri. Mereka adalah orang yang sangat kaya di desa tersebut. Mereka memiliki rumah 2 lantai, perkebunan jagung yang sangat luas, dan juga peternakan yang lumayan besar. Tapi sayangnya kekayaan itu enggak ngebuat mereka ngerasa bahagia, karena setelah belasan tahun menikah, pasangan ini belum juga memiliki keturunan. Akan terikat dengan tuanku. Tuan siapa? Kala itu Sulastri pun ngerasa terbebani sampai ia mutusin untuk mendatangi seorang dukun tanpa sepengetahuan suaminya. Di sana Sulastri melakukan sebuah ritual demi bisa memiliki keturunan. Dan gak lama setelah ritual itu dilakukan, akhirnya Sulastri pun bisa hamil. Ya, kehamilan ini tentunya sangat disambut dengan penuh kebahagiaan oleh pasangan tersebut. Koe akan mengandung anak kembar. Nah, setelah 9 bulan, lalu akhirnya Sulastri melahirkan anak kembar. Tapi, saat itu salah satu anaknya lahir dengan wajah yang buruk rupa dan terlihat menyeramkan. Sementara anak yang satunya lagi lahir dengan fisik yang normal, tapi malah nggak nunjukin adanya tanda-tanda kehidupan. Di sini Sujiman ngerasa sangat kaget saat ia melihat salah satu anaknya yang buruk rupa tadi. Sampai Sujiman pun nekat menghabisi anak itu dengan tangannya sendiri. Setelah Sujiman menghabisi anak tersebut, si kembarannya tiba-tiba menangis dan akhirnya nunjukin tanda kehidupan. Lalu anak yang masih hidup ini diberi nama Kumala. Kumala. Tapi sayangnya Kumala tumbuh dengan kondisi keterbelakangan mental, dan semenjak itu keluarga mereka udah enggak harmonis seperti dulu lagi. Sujiman jadi pria yang temperamen, dan ia juga sering memperlakukan Kumala dengan sangat kasar. Hanya pembantu mereka lah satu-satunya orang yang sayang sama Kumala dan mau merawat Kumala.
Ya, Kumala pun tumbuh semakin besar, tapi saat itu ia terlihat seperti mempunyai dua kepribadian yang berbeda. Di siang hari, Kumala seperti anak gadis biasanya, hanya bisa menangis ketika dimarahin ayahnya. Tapi di malam hari, ia berani melawan dan membalas perlakuan orang-orang yang jahat sama Kumala, bahkan orang tuanya sendiri. Kumala ini kadang emang kelihatan aneh dan ia juga pernah kepergok sama ART-nya sedang makan ayam hidup-hidup dan makan kecoa. Dan anehnya, setiap kali ditanya, Kumala ini selalu menjawab kalau bukan ia yang melakukannya. Tapi itu semua adalah perbuatan Sumala. Bukan Kumala, tapi Sumala. Pak Ibu nggak pernah cerita kalau kamu punya kembaran. Gara-gara sosok yang diduga adalah Sumala, Kumala sendiri harus merasakan banyak penderitaan. Mulai dari disalib di ladang, dicambuki ayahnya sendiri, sampai dipasung secara paksa, guys. Di suatu hari, Kumala terlihat dari balik jendela. Ada anak-anak desa yang sedang asik bermain. Saat itu Kumala pun kabur dari rumah karena ia ingin ikut bermain dengan mereka. Tetapi saat dihampiri, anak-anak itu ketakutan, melempari Kumala dengan batu sambil meneriakinya anak setan. Beberapa hari setelah itu, anak-anak yang ngebully Kumala semuanya hilang secara misterius. Dan akhirnya mereka ditemukan dalam keadaan udah meninggal di dekat kebun jagung milik ayahnya. Sopo kuwi? Anaknya Pak Sujiman, katanya anaknya Sinting. Ya, kekacauan demi kekacauan pun terus terjadi, sampai Sulastri dan Sujiman akhirnya meninggal karena dihabisi oleh Kumala. Tapi semenjak kejadian itu, Kumala hilang, bahkan warga pun sama sekali nggak bisa nemuin keberadaannya. Sampai suatu hari, ART yang selalu ngerawat Kumala nyeritain tentang kejadian yang sebenarnya. Jadi selama ini ia tahu rahasia yang disimpan oleh Sulastri tentang ritual yang pernah dilakukan untuk dapat keturunan. Ritual itu ngebuat Sulastri bakal melahirkan anak kembar yang salah satunya berasal dari bangsa iblis. Harusnya Sulastri ngerawat kedua anak itu dengan sangat baik, hingga nanti saat mereka berusia 10 tahun, si anak iblis itu akan pergi. Dan keluarganya Sulastri ini bisa hidup dengan bahagia. Tapi sayangnya Sujiman yang gak tahu apa-apa malah ngebuat kesalahan fatal dengan menghabisi Sumala, bayi yang buruk rupa itu tepat setelah kelahirannya. Nah, karena Sumala ini udah gak punya raga lagi, maka di saat Kumala berusia 10 tahun, ia akan mengambil alih tubuhnya Kumala. Dan di saat Kumala hilang, Kumala ini tepat berusia 10 tahun. Dan itu adalah waktu di mana Sumala akan mengambil alih tubuhnya Kumala. Jadi intinya semua kekacauan yang terjadi bukanlah ulah Kumala, tapi itu semua adalah ulahnya Sumala. Orang-orang juga percaya kalau sosok Sumala masih ada sampai saat ini. Dan sejak saat itu pantangan tentang anak-anak untuk jangan keluar rumah di waktu maghrib mulai dipercaya oleh warga di sana. Ya, film Sumala ini menurutku cukup menjanjikan ya guys. Setelah lihat trailernya, bisa kutebak film ini bukan hanya sekedar film horor yang menyeramkan. Tapi film ini juga ada banyak adegan-adegan mengerikan yang bikin kita ngilu. Untuk tanggal rilisnya, film ini bakal tayang di bioskop pada 26 September 2024. Jadi itulah pembahasan untuk film Sumala. Terima kasih sudah menonton dan nantikan cerita film berikutnya. Bye-bye. Kumala, tapi Sumala. Ternyata anak itu masih ada. Siapa kue? Sumala.